Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita pada poin yang ke-8. Nah, pada poin yang ke-8 ini, pada poin yang ke-8. Pada poin yang ke-8 ini, ada perintah ta'ammali ma yali. Jadi, ini kita disuruh merenungkan atau memikirkan hal-hal berikut ini. Coba perhatikan di sini. Khalidun, Hamidun, Aliyun, Hisham. Ini adalah nama-nama orang. Dan lebih khusus, diperhatikan harokat akhirnya yaitu dengan tanwin bidom, tanwin bidom, tanwin bidom, dan tanwin bidom dengan tanwin. Sedangkan nama-nama di bawahnya yaitu Umaru, Zufaru, Hubalu, dan Zuharu, bagian belakangnya tidak menggunakan tanwin. Di sini ada keterangan Hubalu adalah ismu sonamin, nama berhala. Wa Zuhalu adalah ismu kaukabin, nama bintang. Apa maksudnya di sini? Kita diminta untuk membandingkan ya, antara nama-nama yang di atas yang bukan mamnu'u minas sorfi dengan nama-nama yang di bawah yang termasuk mamnu'u atau mamnu'un minas sorfi. Ya. Jadi nama-nama, ini kaidahnya ya, nama-nama yang dia mengikuti wazan fu'alu, maka dia termasuk mamnu'un minas sorfi. Arti dari mamnu'un minas sorfi, satu, tidak boleh ditanwin bagian akhirnya. Kemudian yang kedua, ciri mamnu'un minas sorfi dirofakkan dengan domah, dinasobkan dengan fathah, dan dijerkan dengan fathah. Ini contoh-contohnya Umaru, Zufaru, Ubalu, dan Zuhalu. Itu poin nomor 8. Kemudian yang poin nomor 9, di sini kita diajarkan tentang Umaru dan Amrun untuk membedakan tentang Umaru dan Amrun. Apa beda keduanya? Nah, untuk memperdalam poin nomor 9 ini, mari kita simak penjelasannya. Umar dan Amrun. Al-farqu bainahuma. Perbedaan di antara keduanya. Ada minimal 4 perbedaan. Yang pertama, Umaru ini adalah mamnu'un minas sorfi. Sedangkan Amrun dengan tambahan wawu di sini ya, ini bacanya Amrun, ada tambahan wawu, ini bukan mamnu'un minas sorfi. Kemudian yang kedua, huruf wawu ya, al wawu fi amrin atau amrun litafriq bainahima fil kitabah, untuk membedakan lafaz Umaru ya dengan Amrun. Jadi kalau ada wawu itu Amrun bukan Umaru gitu. Kenapa? Karena sama ya, ain mim ro, ain mim ro. Kalau tidak ada tambahan wawu, kita akan bingung apakah ini yang dimaksud Umaru atau Amrun. Kemudian yang nomor 3, dalam i'rab Amrun ini dirofakkan dengan dhammah, dinasobkan dengan fathah, dan dijarkan dengan kasroh. Kenapa? Karena bukan mamnu'un minas sorfi. Adapun Umaru, dia dirofakkan dengan dhammah, dinasobkan dengan fathah, dan dijarkan dengan fathah. Perbedaannya di sini nih, dijarkan dengan fathah. Nah, kenapa dijarkan dengan fathah? Ya karena dia mamnu'un minas sorfi. Jadi setiap mamnu'un minas sorfi ini dijarkan dengan fathah. Kemudian yang keempat, tentang bagaimana waw ya, bagaimana bentuk waw ini. Nah, waw pada Amrun dia akan tetap muncul ketika dalam keadaan rofa dan ketika dalam keadaan jer. Contohnya di sini adalah Amrun ini rofa, Amrin ini jer. Tapi tetap kita bukan Amriwu ya,
tapi amrin. Kalau ini amrun. Nah, kecuali apa? Dia dalam keadaan nasab, maka waw ini akan berubah menjadi alif. Contohnya apa? Amron. Nah, contoh amsilatun, contoh aina amrun wa aina umaru. Aina ya, bukan ainu. Di mana Umar? Di mana Amr dan di mana Umar? Ini amrun pakai tanwin bitom artinya rofa. Kalau ini juga rofa, tapi nggak boleh di tanwin, jadi Umar. Kemudian ro'aitu amron wa umaro. Aku melihat Amr dan Umar. Nah, lihat di sini, ya. Wow, dia berubah jadi alif. Mengapa? Karena Amrun dia posisinya atau i'rabnya sebagai nasab. Sedangkan Umaro ya dia dinasabkan dengan fathah tapi tidak boleh ditanwin. Kenapa tidak boleh ditanwin? Karena mamnu'un minasarfi. Kemudian contoh berikutnya, dhahabtu ila Amrin wa Umar. Aku pergi ke Amr dan Umar. Nah, perhatikan Amrin di sini. Wow muncul kenapa? Karena Amron berposisi atau i'rabnya adalah dalam keadaan jar. Sedangkan Umaro bukan Omari. Mengapa? Karena dia termasuk mamnu'un minasarfi sehingga dijarkan dengan fathah. Baik, itu dulu. Nanti kita akan lanjutkan ke mamnu'un minasarfi berikutnya. Jadi kita sudah mempelajari beberapa mamnu'un minasarfi pada pelajaran ini ya. Yang pertama yaitu tentang warna. Warna dengan wazan af'alu dan fa'la'u. Kemudian yang berikutnya adalah nama dengan wazan fu'alu. Ya. Terus yang berikutnya lagi adalah penegasan ya. Beda antara amrun dengan waw, amrun dengan waw dengan omaru. Oke. Di sini kita diminta membandingkan ya. Contoh yang A, hadat talibu, murid ini ismuhu amrun, namanya adalah Amr. Aina amrun, di mana Amr? Doroba amrun wa umaro. Amr, ini bukan umaro ya, tapi umaru harusnya salah ketik. Oh, maaf. Ini amrun yang memukul, yang dipukul adalah Umar ya. Kita ulangi. Doroba amrun umaro. Nah, benar gitu ya. Doroba amrun umaro. Amr memukul Umar. Ya, amrun di sini adalah rofaknya, itu pelakunya, sedangkan yang dipukul adalah Umaro. Nah, Umaro di sini bukan Umaro ya, Umaro dinasobkan. Mengapa? Karena dia termasuk posisinya adalah maf'ul bih. Kemudian di sini Amrun talibun jadid ya. Amrun talibun jadid. Amr adalah murid yang baru. Kemudian yang B, Aro'aita Amron, apakah kamu melihat Amron? Nah, di sini penegasan Amron berubah jadi Amron, wawunya berubah jadi alif. Kemudian yang Toma berubah jadi tanwin bil fathi. Kenapa? Karena posisinya sebagai maf'ul bih ya, atau dalam keadaan nasab. Kemudian yang kedua, sa'alal mudarrisu, guru itu bertanya atau menanyai Amron, Amr, as'ilatan katsiratan, dengan soal-soal yang banyak. Kemudian Doroba Umaru Amron, Umar memukul Amr. Ya. Amron di sini posisinya atau i'rabnya adalah dalam keadaan nasab, sedangkan Umaru di sini dalam keadaan rafa. Ya, bandingkan nomor 3 ini dengan yang ini ya. Doroba Amrun Umaro. Kalau ini Doroba Umaru Amron. Kemudian yang C, hada kitabu Amrin. Ya, ini adalah buku dari Amr. Ya, Amrin, wawunya tetap, tapi dia posisinya sebagai jar. Liman hadal qalamu. Milik siapa pena ini? Huwa li Amrin.
dia adalah miliknya Amr. La'ibtu ma'a Amrin. Aku bermain dengan Amr. Penekanan ya. Jadi Amrun, Amron, Amrin. Amrun sebagai rofa, nasabnya Amron, jennya Amrin. Berbeda dengan lafadz Umaru. Umaru, Umaro, Umaro. Ini rofanya adalah Umaru, nasabnya adalah Umaro, dan jennya adalah Umaro. Kenapa nggak ditanwin? Nah, kita ulang-ulang ya. Kenapa nggak ditanwin? Jawabannya adalah karena fu'alu. Dan fu'alu, wazan fu'alu, dia termasuk mamnu'un minas sorfi. Kita lanjutkan nanti insya Allah pada poin yang ke-10.